Pengertian dari manajemen kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada di dalam suatu perusahaan, beserta pos-pos lain, yang dalam waktu dekat itu dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai atau kertas dan logam, baik yang ada di tangan perusahaan seperti cash in hand atau yang ada di bank seperti cek, demand deposit, money order, atau cash bond, dan lain sebagainya. Nah, manajemen kas juga menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal yang boleh disimpan sehingga operasi perusahaan itu tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama. Nah, manajemen kas juga menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal yang boleh disimpan sehingga operasi perusahaan itu tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama. Tujuan manajemen kas yaitu terdapat 4 tujuan manajemen kas. Yang pertama yaitu ada penyediaan kas yang cukup, yang kedua ada penetapan tanggung jawab untuk memenuhi operasi dalam jangka panjang, yang ketiga yaitu pemeliharaan saldo bank yang cukup, sedangkan yang terakhir penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Selanjutnya yaitu ada model manajemen kas, yaitu dalam sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki kas terlalu rendah, maka perusahaan akan menjual surat berharga yang dimiliki tersebut ataupun membeli kembali surat berharga untuk menjadi pengganti dari surat berharga yang telah dijual tersebut lebih sering daripada jika kasnya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada model Baumol, yaitu menentukan saldo kas optimal. Yaitu model Baumol itu total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama ada biaya simpan dan yang kedua yaitu ada biaya transaksi. Sedangkan untuk rumusnya yaitu untuk biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Sedangkan untuk rumus TC-nya yaitu untuk rumus TC sama dengan dalam kurung C dibagi 2 tutup kurung dikali I, yaitu ditambah T per C dikali F. Untuk rumus C-nya yaitu C sama dengan dalam kurung kurawal yaitu 2X 2 dikali F dikali T tutup kurung yaitu dibagi I pangkat 1/2. Untuk jawabannya yaitu C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta per 0,15 pangkat 1/2, yaitu sama dengan 5.163.978.000 rupiah. Dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta per 5,163 juta, sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali. Jadi TC 5.163.978 dibagi 2 dikali 0,15 ditambah 20 juta per 5.163.978 dikali 10.000. Jadi untuk hasilnya TC 38.730 ditambah 38.730 rupiah, yaitu hasilnya sama dengan 77,46. Aliran kas atau bisa kita sebutkan dengan model Miller-Orr, yaitu adalah perusahaan perlu menetapkan batas kas H dan batas bawah Z, yaitu saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Nah, baiklah, marilah kita lihat gambar yang ada di slide di hadapan kita semua. Ini adalah gambar model Miller-Orr. Nah, di mana batas atas dalam gambar tersebut, batas atas yang paling menonjol itu yang paling dominan, maksudnya tersebut ditunjukkan oleh garis H, dan batas bawah oleh titik 0, yaitu adalah nilai Z, H, dan C bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung 3F sigma 2 atau 4K tutup kurung atau 1/3. H sama dengan 3Z, C sama dengan 4Z/3 atau
dari rangkuman dari contoh soal ini, jawabannya adalah K sama dengan 0,1/365 sama dengan 0,000274. Varians aliran kas bersih harian yaitu adalah sigma 2 sama dengan 2000 dalam kurung. Di luar kurung yaitu 2. 2 sama dengan adalah 4 juta rupiah. Itu penyelesaian dari soal tersebut adalah batas bawah Z dan batas atas H dihitung sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung 3 kali 100.000. 100.000 itu dari soal kali 4 juta. 4 juta tadi hasil dari soal pertama per buka dalam kurung 4 kali 0,00274 tutup kurung 1/3, yaitu Z adalah 103.068 rupiah. H sedangkan H sama dengan hasil dari Z tadi 103.068 rupiah dikalikan 3, maka hasil H adalah 309.204. Baik, bagaimana cara menghitung rata-rata saldo kas adalah, mari kita perhatikan dengan saksama contoh soal tersebut. Dan rata-rata saldo kas adalah yaitu C. Tadi kan C kan belum keluar ya. Maka inilah yang di sini menjadi titik temunya, itu adalah C sama dengan dalam kurung 4 kali 103.068 per 3. C sama dengan C-nya adalah atau rata-rata saldo kas adalah yaitu sebesar 137.424.000.